Selamat datang di channel Maya Batari Stories. Jangan lupa like, subscribe, komen, and share. Novel Menikah Beda Usia, Suamiku, Om Kekasihku. Bab 2 Debaran yang Salah. Mata tajam itu telah menjerat dengan pesona, yang Sandhya tak dapat tolak. Gadis itu berkali-kali beristighfar dalam hati, merasa berdosa melihat keindahan yang haram baginya itu. Terlebih ada pria lain, yang jelas-jelas hendak menyuntingnya, dan duduk tepat di hadapannya. Tapi sejak pertama pandangannya bertemu dengan mata pria itu, Sandhya seolah terlempar hingga ujung dunia. Seperti ada letupan-letupan soda ajaib di jantungnya, berdetak seolah menggila. Jadi, kapan kalian berencana akan menikah? Lihatlah, bahkan gadis itu tidak mendengar pertanyaan itu. Tatapannya justru terfokus pada cara makan Mahesa yang terlihat begitu elegan. Seolah bistik ayam di piring itu, adalah makanan yang dihasilkan seorang chef internasional dengan cita rasa surgawi. Sandhya merutuki pikirannya yang sudah setengah tidak waras. Dia tidak sadar, ada tatapan pria lain yang tengah mengamati dengan sejuta makna. Setelah beberapa lama, suasana makan malam itu memang tidak terlalu kaku. Meski tidak bisa dikatakan ramah, tapi sikap Mahesa cenderung menyambut baik, dan sangat menghargai keberadaan mereka. Aku sih ingin secepatnya Om. Tapi aku bisa menunggu, sampai Sandhya selesai kuliah dulu. Sandhya tersenyum lega. Meski dia tidak menampik, bahwa menikah muda itu baik. Tapi secara mental dia merasa masih belum siap. Jika Danang akan membawa dirinya ke atas pelaminan dalam waktu dekat ini, entah apa yang akan terjadi. Walau mungkin itu hanya alasan saja. Setidaknya Sandhya ingin bekerja lebih dahulu, atau memiliki butik impian seperti milik almarhum ibunya. Dia berencana ingin menghidupkan kembali toko itu. Terlebih sekarang hatinya terkontaminasi racun baru, yang perlahan tapi pasti akan membunuh dirinya. Sandhya perlu detoksifikasi segera, agar efeknya tidak menjalar semakin membusuk. Apa kamu siap, Sandhya? Pria itu memandang penuh penilaian. Mahesa merutuk tidak jelas di dalam hati, karena telah terpesona begitu saja pada gadis itu. Gadis itu tampil sederhana, dan tidak mencolok. Dia sama sekali tidak menunjukkan, jika hanya tertarik pada uang yang dimiliki keluarga Hadiwijaya. Gadis yang sangat langka, dan santun. Entah mengapa, gadis itu juga mampu membuat jantungnya bekerja tidak wajar sejak pandangan pertama. Mahesa meringis dalam hati. Gadis itu masih sangat muda. Sangat tidak mungkin melirik dirinya yang adalah pria dewasa. Terlebih lagi, gadis itu adalah calon istri keponakannya. Jadi, tidak ada kesempatan untuk mendekatinya. Kalaupun ada, dia tidak mungkin akan mengambilnya. Sungguh ironis dan konyol. Apapun keputusan Danang, saya hanya menurut. Suara itu terdengar begitu halus dan lembut. Seketika mampu melelehkan hatinya yang selama ini gersang. Mahesa sungguh menginginkan gadis itu menjadi miliknya. Pemikiran itu tiba-tiba menyeruak memenuhi kepalanya. Tidak ada yang menyadari, jika Sandhya mengungkapkan perasaannya dengan setengah hati. Bagaimana mungkin hatinya seketika berubah? Dia malah tak lagi menginginkan, ada ikatan dengan Danang. Hal mustahil, setelah sekian lama mereka bersama. Tapi dadanya seperti tergores pisau belati, manakala melihat sinar penuh harap di mata ayahnya. Pak Mustopo sudah telanjur percaya, jika anaknya telah menemukan jodohnya. Sandhya tidak sanggup membayangkan wajah kecewa sang ayah, jika dia batal menikah dengan Danang. Jadi, aku sepertinya tidak bisa mengubah keputusan kalian. Mahesa melemparkan senyuman kepada Pak Mustopo, yang hanya mengangguk mengiyakan.
Mahesa memandang dua sejoli itu dengan miris, seakan tidak rela. Senyum manis itu sudah merontokkan hatinya. Sayang, senyum semanis gula itu bukan untuknya. Dia sungguh tidak sanggup melihat itu, hingga ingin cepat-cepat berlalu. Di matanya, terlihat sekali jika mereka adalah pasangan serasi. Memang sangat tidak pantas, jika dia memiliki perasaan lebih pada calon istri keponakannya. Dia pria yang sudah matang, memiliki kekasih bukan hal tabu baginya. Tapi mengapa gadis itu terlihat begitu berbeda? Gadis itu memiliki kecantikan alami yang mampu menghipnotis. Matanya yang bening, memancarkan kesejukan. Tutur katanya yang halus, membuat siapapun akan bertekuk lutut tanpa syarat. Tapi kelihatannya dia juga gadis yang pandai menjaga diri, meski dia juga seorang aktivis kampus. Sandia sesekali menimpali gurauan Danang, dan juga Mahesa. Sandia mencoba mengubah persepsinya terhadap Mahesa. Bahwa pria itu tidak seseram yang dia bayangkan. Dia pria yang lama-lama ramah dan humoris, meski posisinya begitu tinggi. Seorang lelaki yang hanya dengan tatapan, mampu membuat dada gadis itu kian menghangat. Wajah itu terlihat tampan dengan dagu kokoh. Hidungnya mancung, alis tebal, dan matanya benar-benar setajam mata elang. Bibir pria itu melengkung indah dan merah, pertanda dia bukan perokok. Tubuh itu juga tegap dan kokoh, seolah begitu pas menyatu dengan pakaian apapun yang dikenakan. Wajah itu terlihat tampan dengan dagu kokoh. Hidungnya mancung, alis tebal, dan matanya benar-benar setajam mata elang. Bibir pria itu melengkung indah dan merah, pertanda dia bukan perokok. Tubuh itu juga tegap dan kokoh, seolah begitu pas menyatu dengan pakaian apapun yang dikenakan. Sandia segera mengalihkan pandangan, saat secara tidak sengaja tatapan mereka saling berbenturan lagi. Jantungnya sudah kebat-kebit tidak karuan, menyuarakan kekagumannya. Bahkan dia mulai khawatir, jika bunyinya akan terdengar oleh yang lain. Sandia berdoa di dalam hati, dan mengutuk sikapnya yang sungguh bertentangan dengan norma. Dia mencoba fokus lagi pada pembicaraannya dengan Danang. Ya, dia sudah berjanji akan berkomitmen dengan pria itu bukan dengan yang lain. Berkali-kali ia mengucap istighfar, dan memohon ampun atas segala kehilafannya itu. Apa ada sesuatu yang mengganggumu? Mereka telah berpindah duduk, di sofa nyaman yang terletak di sudut ruangan. Kerlip lampu kota Jakarta dapat dinikmati dengan indahnya, dari balik dinding kaca yang melingkupi ruang itu. Denting piano nan syahdu menambah romantisme suasana. Sandia menatap sejenak pada sebuah cincin bertahtakan berlian, yang kini bertengger manis di jari manisnya. Ini terlalu berlebihan, keluh Sandia ketika mereka berdiri berdampingan di balkon. Udara malam musim kemarau yang hangat, menerpa tubuh mereka berdua. Apa kamu yakin dengan ini semua? Danang terlihat mendesah. Sejenak pandangannya beralih dari wajah Sandia, ke arah kota Jakarta yang bising di bawah sana. Harusnya aku yang bertanya seperti itu padamu. Maksudmu? Sebenarnya hatimu itu untuk siapa, Sandia? Benarkah itu untukku atau untuk seseorang yang lain? Desah Danang dengan nada kecewa yang tak mampu dia sembunyikan. Jika seperti ini terus, aku pun tidak bisa memaksamu untuk terus bersamaku. Sandia terdiam demi mencerna semua perkataan Danang. Adilkah dia berlaku sekejam itu? Bayangan semua perhatian Danang terlintas satu demi satu bagai film hitam putih dalam otaknya. Bayangan senyum bahagia ayahnya, yang akan terganti kesedihan jika ikatan mereka berdua gagal. Lalu bayangannya sendiri yang mengenaskan, karena kehilangan seorang lelaki baik seperti Danang. Dia sungguh jahat dan durhaka, jika menyia-nyiakan semua nikmat yang tidak semua gadis dapat merasakannya. Dia menyayangi Danang. Seharusnya dia tidak membiarkan rasa baru kepada pria lain itu, muncul menggulung semua rasa di hatinya.
Dia menunduk. Merasakan rasa bersalah membuncah memenuhi rongga dadanya. Dia berjanji akan membenahi hatinya yang sudah kacau. Mas Danang ini ngomong apa sih? Hatiku tentu saja hanya untuk kamu, tapi jika menikah di waktu dekat, itu yang menjadi ganjalan besar di dada. Jadi, berisan waktu sedikit lagi, biar nanti bisa lebih siap buat jadi istri. Bab 2 Debaran yang salah. Danang SPOV. Aku jatuh cinta kepadanya, sejak pandangan pertama. Gadis dengan kerudung ungu menutupi sosoknya yang mungil. Wajahnya bagiku seumpama bidadari. Subhanallah, baru kali itu aku begitu terpesona pada seorang Hawa, dan hatiku pun bertekad akan memilikinya. Tapi ternyata mendapatkan dia, bukanlah perkara yang mudah. Dia pribadi yang ramah dan subal. Semua orang mengenalnya, dan aku bukan satu-satunya Adam yang menginginkan dirinya. Tapi dia juga tak pernah memberi kesempatan pada lawan jenis untuk mendekat. Lalu Allah Maha Baik. Kesempatan itu tiba, aku bisa bergabung dengan kelompok rohisnya. Hingga di malam liburan perkumpulan kami, aku memutuskan untuk meminangnya. Aku sungguh sangat kecewa ketika dengan halus dia menolakku. Alasannya sungguh klise, karena kami tidak sederajat. Tapi tentu saja aku tidak menyerah. Bukankah Allah menciptakan semua manusia itu sama, hanya kadar keimanannya saja yang berbeda. Akhirnya setelah perjuanganku yang tidak mengenal menyerah, dia pun menerima niat hatiku. Tapi ternyata Tuhan mengujiku dengan penyakit itu. Kebahagiaan yang baru hinggap di hidupku, harus berganti dengan kepedihan yang luar biasa. Namun agamaku selalu mengajarkan, bahwa Tuhan tidak akan memberikan ujian yang melampaui batas kemampuan hambanya. Allah menyayangiku, dan aku harus ikhlas dengan segala kemungkinan. Aku tidak pernah mengatakan seberapa parah penyakit itu kepada siapapun. Om Mahesa adalah satu-satunya keluarga, setelah kedua orang tuaku meninggal karena kecelakaan. Juga pada wanita yang aku cintai. Aku rasanya belum siap untuk mengatakan semua itu. Bibirku selalu keluh bila sudah berhadapan dengannya. Aku sungguh tidak ingin melihat senyum manis dan binar indah matanya, berganti dengan sorot terluka dan kesedihan. Pada akhirnya aku tidak bisa menyembunyikan hal itu pada Om Mahesa. Beliau telah menyiapkan serangkaian pemeriksaan untukku, dengan para dokter terbaik di bidangnya tentu saja. Namun egoku mengalahkannya, aku tidak mau pemeriksaan apapun. Aku hanya ingin menikmati hidup saat ini, seperti keinginanku. Aku hanya ingin menjadi seseorang yang ikhlas menjalani takdir. Bukannya aku tidak mau berusaha, tapi aku sudah merasa nyaman dengan hidupku sekarang. Memiliki dia meskipun belum halal bagiku, rasanya itu sudah anugerah bagiku. Hampir tiap malam aku bersujud, agar kekasihku dapat diberikan jodoh yang terbaik. Aku tahu Sania adalah sebaik-baik gadis yang pernah aku kenal. Dia sangat bisa menjaga diri. Aku juga tahu, jika hatinya belum sepenuhnya menerima kehadiranku. Tidak apa. Artinya akan ada ruang yang tersisa untuk seseorang di masa depan, setelah aku pergi. Saat makan malam keluarga itu, seolah Tuhan mendengar segala doaku. Tanpa mereka sadari, aku melihat secercah harapan. Entah mengapa, hatiku tidak terbakar cemburu. Mata bening itu menjelaskan segalanya, seperti halnya mata elang yang memerangkapnya. Perasaanku begitu ikhlas dan bahagia, saat mendapati tatapan kagum Om Mahesa pada gadisku. Jujur saja, aku tidak pernah melihat tatapan Om Mahesa yang begitu intens kepada seorang wanita seperti itu. Aku tahu Om Mahesa memiliki beberapa hubungan dengan para wanita. Tapi tatapannya pada Sania, adalah perspektif berbeda bagiku. Dia ingin memiliki Sania sebagai yang halal baginya.
Pandangan pertama yang menjerat hatinya, sama seperti pengalamanku dulu. Lalu Sandia. Untuk pertama kali, aku sebenarnya agak sedikit iri melihat dia tidak fokus. Selama kami bersama, dia tidak pernah menatapku seterpesona itu, hingga terlihat sampai taraf mengagumi. Aku tahu sejak saat itu, gadisku sudah menyerahkan seluruh hatinya pada pria lain. Pria yang aku yakini, sebagai satu-satunya pengisi rongga kosong di hati Sandia. Aku mengenal Om Mahesa dengan sangat baik, meski kami jarang bertemu. Walau terlihat tegas dan kaku, tapi sebenarnya beliau adalah pribadi yang amat menyenangkan. Dia seorang pengusaha sukses, sekaligus atlet beberapa cabang olahraga ekstrim. Bagi Om Mahesa sangat wajar jika para wanita mengejar-ngejarnya, karena beliau memiliki tampilan fisik dan kekayaan yang memang mengagumkan. Akan tetapi, tidak sekalipun dia menonjolkan segala yang dimiliki. Dia pria yang selalu tampil sederhana, meski rumah besar dan harta melimpah berada dalam genggaman. Mas Danang ini ngomong apa sih? Hatiku tentu saja hanya untuk kamu, tapi jika menikah di waktu dekat, itu yang menjadi ganjalan besar di dada. Jadi berisan waktu sedikit lagi, biar nanti bisa siap buat jadi istri. Aku hanya ingin memancing reaksinya. Berpura-pura berwajah kecewa, dan gundah akan keputusannya menunda pernikahan kami. Selebihnya aku sudah tahu jika itu hanya sebuah alasan. Hatinya telah terpaut pada pria tampan, yang sekarang tengah duduk santai dengan Om Mustoko di belakang kami. Sebegitu mudah dia membuka hati untuk pamanku, dan sesulit itu hatinya tertutup untuk pria lain. Om Mahesa sudah memberikanku kasih sayang yang tak mungkin bisa aku balas. Bagiku dia seorang pahlawan, seorang ayah, dan lebih dari itu dia adalah pria yang mengenalkanku pada dunia. Aku tidak keberatan, manakala beliau memintaku membantu mengelola bisnisnya. Sekaligus mengembalikan aset peninggalan kedua orang tuaku. Beliau juga telah memberikanku pendidikan terbaik, hingga aku bertemu dengan gadis terbaik pula. Om Mahesa tidak pernah memaksa diriku untuk terjun di dunia bisnis. Aku dibebaskan untuk memilih sendiri apa yang aku suka. Namun, aku memang memiliki niat untuk membantu. Intensitas pertemuan kami sangat jarang. Tetapi kami selalu memiliki waktu untuk liburan, waktu untuk kami saling berkomunikasi antar lelaki. Aku sungguh kagum pada daya tahan fisiknya. Om Mahesa adalah sosok yang sangat jarang sakit. Lelaki dengan segudang medali dari lomba pemacu adrenalin, seperti pacuan kuda, jet ski, para layang, hingga panjat tebing. Namun Om Mahesa tidak menyukai permainan golf. Lelaki yang menyukai berbagai tantangan, tapi tidak menyukai golf. Aku sendiri tidak menyangka. Oh, ayolah, bahkan dia memiliki klub sepak bola sendiri, yang dikelola secara profesional. Om Mahesa juga merupakan salah satu pemain inti. Beliau sangat piawai menggiring bola, tapi tidak dengan urusan wanita. Pribadinya yang kaku, tentu saja bukan tipe yang bisa berromantis ria. Di luar kemampuannya yang luar biasa, dia nol besar dalam urusan wanita. Tragis memang. Usia Om Mahesa sudah hampir kepala 4, tapi belum juga ada hilal untuk menikah. Wanita yang bisa mendapatkan hatinya, pastilah sangat beruntung. Tampangnya saja seperti gunung es, padahal hatinya benar-benar selembut sutra. Aku rasa sudah ada benih cinta yang tumbuh di dalam sana. Di hati kedua orang yang teramat kusayangi, tugas pula untuk menyatukan mereka, setidaknya sebelum aku benar-benar pergi. Aku juga tahu rentang usia mereka yang terpaut cukup jauh. Tapi usia tidak pernah menghalangi jalinan cinta, bukan? Dan aku harus menyusun rencana brilian, agar mereka bisa hidup bersama tanpa bisa saling melepaskan satu sama lain. Aku tidak menangisi cintaku, karena mereka berdua adalah hidup itu sendiri.
Cinta mereka tumbuh secara tidak sengaja, dan aku tertawa dalam hati. Pasti hati mereka sedang resah gelisah, karena berpikir sudah mengkhianatiku. Padahal aku justru bahagia dengan keadaan ini. Setidaknya aku meninggalkan Sandia pada orang yang tepat. Terima kasih Sandia karena kamu sudah memberiku kesempatan untuk mengenalmu. Kamu pernah menjadikanku orang yang istimewa dalam hidupmu. Aku tidak pernah menyesal karena gagal memilikimu, karena sejujurnya kamu bagian terindah dari hidupku. Aku tahu kelak kamu dan Om Mahesa akan bahagia, meskipun mungkin kalian akan menempuh jalan berliku. Menjadi istri Omku pasti tidaklah mudah, tapi aku tahu kamu memiliki kesabaran dan ketabahan yang tiada batas. Om Mahesa mampu selalu bersikap tenang dan tak terbaca. Seseorang yang juga teramat sederhana dan selalu apa adanya, seperti dirimu. Jika aku bisa berumur panjang, maka aku ingin egois. Meski kamu tak mencintaiku sepenuh hati, tapi aku ingin menghabiskan sisa umurku hanya bersamamu, Sandia. Terima kasih sudah setia membaca. Sampai jumpa di bab selanjutnya.